Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Intan Aulan Aini dengan NIM 222-11064 kelas Hukum Ekonomi Syariah 6B mata kuliah Asuransi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil pembahasan saya yang berjudul Konsep Sistem Operasional Asuransi Kerugian. Nah, kalau yang belum tahu bisa disimak dulu ya. Jadi asuransi kerugian ini sebagai perjanjian antara pihak tertanggung, itu individu atau badan usaha, dan perusahaan asuransi, di mana tertanggung membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi, dan sebagai imbalannya perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Nah, apa sih tujuan dari asuransi kerugian ini? Jadi tujuannya itu untuk mengganti kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Seperti apa? Seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, dan lain sebagainya yang tidak diharapkan oleh kita. Itu adalah asuransi kerugian. Yang selanjutnya ada konsep sistem operasional asuransi kerugian. Nah, untuk konsepnya ini ada dua. Yang pertama ada konsep takafuli, itu artinya tolong menolong. Jadi bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam bentuk kontribusi dana kebajikan atau dana tabaruk sebesar yang ditetapkan. Nah, apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta asuransi syariah ini terkena musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resikonya, di mana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana tabaruk yang terkumpul. Dan yang kedua ada perjanjian atau akad. Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah atau kerugian ini adalah akad tabaruk, yang mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu atau sesuatunya itu seperti kontribusi atau premi dan tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi dia dengan ikhlas gitu. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi kerugian. Jadi untuk prinsipnya ini itu ada 5. Ada 5. Yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang diasuransikan. Jadi kita itu harus memiliki kepentingan atas harta benda yang ingin diasuransikan. Kepentingan dan objek tersebut itu harus legal dan equitable, itu tidak melawan hukum dan layak diasuransikan gitu. Kemudian yang kedua ada utmost good faith, itu adalah itikat terbaik. Jadi prinsip ini itu menyatakan bahwa tertanggung itu berkewajiban memberikan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Kemudian kalau pihak penanggung itu berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Yang ketiga ada indemnity, itu adalah ganti rugi indemnitas. Jadi prinsip ini itu menyatakan mengembalikan posisi tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka kami akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Kemudian yang keempat ada subrogation atau subrogasi, itu adalah prinsip ini tuh menyatakan prinsip ini itu adalah pengalihan hak atau subrogasi dari tertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung.
Itu adalah subrogation atau subrogasi. Nah, prinsip ini itu diatur di pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu ada prinsip causa proxima atau penyebab terdekat. Jadi ganti rugi ini akan dibayarkan jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh risiko yang tercantum di dalam polis asuransi. Dan yang selanjutnya ada mekanisme pengelolaan dana asuransi kerugian. Jadi pengelolaan dananya di asuransi kerugian itu bagaimana? Nah, caranya itu dana itu dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad mudharabah atau akad bagi hasil antara mudharib si pengelola dan sohibul mal si pesertanya. Nah, kumpulan dana ini kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syariah lainnya. Nah, lalu dikurangi dengan biaya operasional seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dan lain-lainnya. Selanjutnya, surplus atau profitnya itu dilakukan bagi hasil antara mudharib si pengelola dan sohibul masih pesertanya ini tuh sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya 60/40. Nah, bagian yang 60% untuk mudharib perusahaan tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan manajemen expense. Sisanya menjadi profit bagi shareholders. Sedangkan bagian yang lain yaitu 40%-nya itu menjadi share of surplus for participant surplus bagi hasil untuk partisipan. Gitu. Kemudian underwriting asuransi kerugian. Jadi underwriting itu apa? Underwriting itu proses penyelesaian dan pengelompokan resiko yang akan ditanggung. Itu adalah underwriting. Kalau peran dari underwriting ini ada 5. Yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan. Jadi, risikonya itu harus dipertimbangkan dulu. Kemudian, yang kedua, memutuskan untuk menerima atau tidak risiko tersebut. Yang ketiga, ada menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi. Yang keempat, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Dan yang terakhir adalah mengamankan margin profit. Itu adalah peran dari underwriter. Ada klaim. Klaim ini untuk mengajukan klaim asuransi kerugian. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5. Langkah-langkah untuk mengajukan klaim asuransi kerugian. Yang pertama itu ada laporkan kejadian. Segera laporkan kejadian yang menyebabkan kerugian ke perusahaan asuransi dalam waktu yang ditentukan dalam polis. Kalau sudah laporkan kejadian, yang kedua siapkan dokumennya. Dokumennya itu berisi polis asuransi, formulir klaim yang sudah diisi, bukti kerugian, dokumen pendukung lain sesuai dengan jenis klaimnya. Adalah dokumennya, ada 4. Dan yang ketiga itu survei dan investigasi untuk memastikan keabsahan klaim dan menilai besaran kerugian yang dapat diganti. Jadi harus disurvei. Yang keempat ada analisis dan keputusan klaim. Jika klaim disetujui, perusahaan akan menentukan besaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis. Tapi, kalau klaimnya ditolak, pemegang polis akan mendapatkan penjelasan alasan penolakannya itu apa. Gitu. Kemudian yang terakhir ada pembayaran ganti rugi. Kalau pembayaran ganti rugi ini dilakukan dalam bentuk uang atau perbaikan atau penggantian barang sesuai dengan kebijakan asuransinya. Untuk proses klaim ini bisa berbeda tergantung pada jenis asuransi kerugian apakah asuransi kendaraan, apa properti, apa kebakaran, dan lain-lain. Kemudian untuk yang selanjutnya ada reasuransi dan retakaful. Reasuransi itu adalah mekanisme di mana perusahaan asuransi mentransfer sebagian risikonya yang mereka tanggung kepada perusahaan reasuransi untuk mengurangi beban finansial jika terjadi klaim besar. Nah, ini membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi
dan memastikan keberlanjutan bisnis. Dan tadi yang reasuransi, kalau yang ini adalah retakaful, itu adalah bentuk reasuransi dalam sistem keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam retakaful, risiko dibagi di antara peserta berdasarkan prinsip tabaruk, itu tolong menolong, dan mudorobah bagi hasil atau wakalah perwakilan. Perbedaan dari reasuransi dan retakaful ini, yang pertama itu mekanisme operasional pada reasuransi syariah itu harus menggunakan sistem yang dibenarkan secara syariah. Yang kedua, dalam transaksi kerjasamanya itu harus menggunakan skim bagi hasil, yaitu mudorobah, sebagaimana umumnya dalam akad tijaroh. Selanjutnya, kerangka teknik dan operasional general insurance. Dengan basis tolong-menolong dan saling menanggung, maka dalam operasionalnya ada perbedaan prinsip takaful dengan prinsip operasional asuransi konvensional. Ada dua. Jadi yang pertama ada prinsip pengalihan risiko, itu transfer of risk. Dalam asuransi non takaful terjadi pengalihan risiko finansial dari satu pihak ke pihak lainnya. Ini merupakan konsekuensi dari kontrak jual beli risiko dalam kontrak asuransi konvensional. Yang kedua ada prinsip bagi hasil atau sharing of risk. Dalam asuransi takaful terjadi pembagian risiko finansial di antara peserta takaful. Akad yang terjadi adalah akad takaful, yaitu akad saling menanggung. Kemudian ada mega risk dan simple risk. Kalau mega risk itu ada risiko dengan potensi kerugiannya besar, seringkali mencapai miliaran rupiah atau lebih. Terus sifatnya itu high risk dan membutuhkan assessment akurat. Asuransi marine, asuransi non marine, energi engineering itu adalah mega risk. Kalau simple risk itu adalah risiko skala kecil dan mudah dikelola asuransi dengan proses akseptasi sederhana dan wording polis standar. Contohnya, takaful kebakaran untuk retail, kendaraan bermotor, dan kecelakaan diri. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi adalah bahwa asuransi kerugian baik dalam bentuk konvensional maupun syariah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko finansial yang dihadapi individu maupun perusahaan. Dari segi operasional, asuransi kerugian dalam sistem syariah berdasarkan prinsip takaful atau tolong-menolong. Selain itu, underwriting dalam asuransi kerugian itu memiliki peran sentral dalam menilai risiko dan menetapkan syarat pertanggungan yang sesuai. Peran reasuransi dalam takaful sebagai strategi untuk mendistribusikan risiko sehingga perusahaan asuransi dapat mengelola beban klaim dengan lebih baik. Terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya. Ingin menambahkan bisa nanti di kolom komentar di bawah aja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.